saya Yuliana. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi tentang apa itu bahasa dan klasifikasi bahasa. Bahasa adalah suatu keterampilan yang dimiliki oleh seluruh manusia yang biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan interaksi sosial. Manusia itu tidak pernah lepas dengan yang namanya bahasa. Dalam kegiatan apapun, manusia itu menggunakan bahasa. Sedangkan apa yang dimaksud dengan klasifikasi bahasa? Klasifikasi bahasa yaitu pengelompokan bahasa-bahasa yang ada di dunia maupun bahasa-bahasa yang ada di Nusantara. Pengelompokan ini didasarkan oleh karakteristik yang dimiliki oleh setiap bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan suatu klasifikasi bahasa yang baik itu harus memenuhi 3 persyaratan. Yang pertama itu ada non-arbiter, yang kedua ada akaustik, yang ketiga itu ada unik. Apa yang dimaksud dengan non-arbiter? Artinya suatu klasifikasi bahasa itu harus memenuhi satu kriteria, maka hasilnya akan akaustik. Yang kedua itu ada akaustik. Akaustik itu adalah setelah klasifikasi bahasa dilakukan, maka tidak ada lagi sisanya. Semua bahasa yang ada dapat masuk ke dalam suatu kelompok. Yang selanjutnya ada unik. Artinya suatu bahasa yang sudah masuk ke kelompok bahasa yang lainnya itu tidak dapat lagi masuk ke kelompok bahasa yang ada. Jika bahasa tersebut itu masuk lagi ke kelompok bahasa yang lain, maka bahasa itu tidak dapat dikatakan lagi memiliki sifat yang unik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri pengklasifikasian bahasa. Ciri-ciri pengklasifikasian bahasa itu ada 4. Yang pertama ada klasifikasi genetis, yang kedua ada klasifikasi tipologis, yang ketiga itu ada klasifikasi areal, yang keempat ada klasifikasi sosiolinguistik. Baik, untuk penjelasan mengenai apa itu genetis, tipologis, areal, dan sosiolinguistik akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Saudara Doni Rizaldi. Saya Doni Rizaldi, di sini akan melanjutkan presentasi dari saudari Yuliana. Baiklah, saya akan menjelaskan bahasa berdasarkan genetis. Di slide di sini terdapat menjelaskan bahwa klasifikasi bahasa berdasarkan genetis disebut juga genealogis. Klasifikasi genetis adalah proses pengelompokan berdasarkan garis keturunan terhadap bahasa-bahasa. Suatu bahasa tentu berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Seperti contohnya, bahasa Melayu Pontianak tentu saja diturunkan kepada anak-anak yang lebih muda untuk menggunakan bahasa Melayu Pontianak, dan bahasa itu tidak berubah-ubah. Seperti itulah adanya bahasa yang digunakan tersebut. Baiklah, selanjutnya ada jenis-jenis klasifikasi berdasarkan genetis. Klasifikasi berdasarkan genetis ini terbagi menjadi 3. Nah, yang pertama itu adalah garis keturunan, dan yang kedua itu bahasa proto, dan yang ketiga induk bahasa. Selanjutnya ciri-ciri. Ciri-ciri klasifikasi genetis juga terbagi menjadi 3. Nah, di sini terdapat yang pertama yaitu non-arbitrer, 2 eksautis, 3 unik. Baiklah, selanjutnya adalah contoh klasifikasi genetis. Contohnya di sini adalah yang pertama, rumpun Indo-Eropa, yaitu bahasa-bahasa Jerman, Indo-Iran, Armenesia, Baltik, Slavic, Roman, Kaltik, dan Gaulis. Dan yang kedua, rumpun Austronesia. Nah, disebut juga Melayu Polinesia, yaitu bahasa Indonesia, Melayu Austronesia, Austronesia Barat, Melanesia, Mikronesia, dan Polinesia. Nah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan anggota kelompok kami, dan terima kasih. Kenalkan, nama saya Monica Febrianti. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi berdasarkan tipologis. Klasifikasi berdasarkan tipologis adalah proses pengelompokan bahasa berdasarkan kesamaan atau tipe-tipe yang terdapat dalam suatu bahasa. Oke, materi selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tipologis ke dalam 5 aspek, yaitu
Yang pertama fonologi, yang kedua morfologis, yang ketiga sintaksis, yang keempat simantis, yang kelima silsilah. Selanjutnya membahas tentang contoh bahasa klasifikasi tipologis. Yang pertama Turki, kedua Cina, yang ketiga Arab. Hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya Febriana Arda akan melanjutkan dari pemateri 3 tentang klasifikasi berdasarkan areal. Klasifikasi areal yaitu proses pengelompokan dengan cara mencari karena adanya hubungan yang timbal balik antara bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Yang dimaksud dengan hubungan timbal balik yaitu adanya kesamaan wilayah atau area terhadap bahasa yang diklasifikasi yang memperhatikan adanya kekerabatan secara genetik atau tidak genetik. Ciri-cirinya ada 3. Ciri-ciri klasifikasi. Yang pertama, bersifat arbiter. Yang kedua, non-exhaustive. Yang ketiga, non-unik. Yang dimaksud dengan ciri-ciri klasifikasi yang bersifat arbiter yaitu adanya kontak sejarah bahasa Indonesia itu memberikan pengaruh timbal balik dalam hal-hal tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan non-exhaustive masih banyak bahasa-bahasa di dunia yang masih bersifat tertutup dalam arti belum menerima unsur-unsur tadi. Sedangkan non-unik bahasa yang belum dikelompokkan atau belum masuk ke dalam salah satu kelompok klasifikasi ini, sebab ada kemungkinan sebuah bahasa dapat masuk ke dalam kelompok tertentu dan dapat masuk ke dalam kelompok. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Monica Febrianti, yaitu materi saya klasifikasi berdasarkan sosiolinguistik. Klasifikasi berdasarkan sosiolinguistik adalah pengelompokan berdasarkan pemakaian bahasa di masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari hubungan antara bahasa dengan berbagai faktor yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat. Klasifikasi sosiolinguistik ini berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat, tepatnya berdasarkan status, fungsi, penilaian yang diberikan masyarakat terhadap bahasa itu. Dan ciri klasifikasi sosiolinguistik dibagi menjadi 2, yaitu ekaustik dan unik. Ekaustik artinya setelah klasifikasi dilakukan, tidak ada lagi sisanya. Semua bahasa yang ada dapat masuk ke dalam salah satu kelompok. Hasil klasifikasi juga harus bersifat unik. Unik maksudnya kalau suatu bahasa sudah masuk ke dalam suatu kelompok, maka dia tidak bisa masuk lagi dalam kelompok yang lain. Kalau masuk ke dalam 2 kelompok atau lebih, berarti hasil klasifikasi itu tidak unik. Kemudian contoh bahasa klasifikasi sosiolinguistik itu ada 2, yaitu bahasa Jerman dan bahasa Ibrani. Sekian materi yang dapat saya sampaikan dari materi klasifikasi sosiolinguistik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Helena Lena. Perkenalkan, nama saya Helena Lena. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ellen Ayu Fitri. Materi selanjutnya adalah perbandingan karakteristik klasifikasi bahasa klasifikasi genetis. Klasifikasi genetis yang pertama dilakukan berdasarkan garis keturunan. Yang kedua dapat dilakukan berdasarkan persamaan bunyi dan makna yang dikandungnya. Ketiga, perkembangan bahasa bersifat non-arbiter, exhaustive, dan non-unik. Yang kedua, klasifikasi tipologis, yaitu yang pertama dilakukan berdasarkan kesamaan tipe yang terdapat dalam bahasa. Kedua, dapat dilakukan ke semua tataran bahasa. Ketiga, perkembangan bahasa bersifat arbiter. Keempat, bahasa Turki, bahasa dan bahasa Arab. Klasifikasi areal,
Yang pertama, dilakukan berdasarkan adanya hubungan timbal balik antara bahasa yang lain di dalam suatu wilayah. Kedua, hanya dapat dilakukan timbal balik dalam suatu areal wilayah. Ketiga, perkembangan eksaustik bersifat arbiter dan non-akustik dan non-unik. Keempat, bahasa Jawa yang hanya digunakan oleh masyarakat yang berada di daerah Jawa. Selanjutnya, klasifikasi sosiolinguistik. Yang pertama, dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, hanya dapat dilakukan berdasarkan kriteria historitas, standarisasi, fasilitasi, dan homogenetis. Ketiga, perkembangan bahasa bersifat ekskautis dan non-unik. Keempat, bahasa Ibrani dan bahasa Jerman. Demikian dari saya ucapkan terima kasih.